child, where if they're authentic, they're not accepted. Kalian mungkin tahu Vincent van Gogh, seorang seniman yang karyanya sangat amat luar biasa, atau Ernest Hemingway, seorang penulis novel dan cerita pendek yang cukup melegenda di dunia literasi, atau Robin Williams yang merupakan aktor terkenal Hollywood, atau di dunia musik kalian pasti tahu Avicii, Chester Bennington, dan Kurt Cobain. Kesamaan dari semua figur besar tersebut adalah pilihan mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri, diakibatkan penyakit mental yang diderita hingga menyisakan satu pertanyaan, mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki nilai kreativitas luar biasa, yang memandang dunia dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan orang, hingga mampu melahirkan beragam karya yang dapat membuat banyak orang tertegun. Dalam lingkup ekonomi pun bisa dibilang rata-rata dari mereka terbilang lebih dari cukup. Jadi nggak pernah mikirin utang atau tagihan listrik dan lain-lain. Tapi kenapa gitu? Kali ini kita bakal berusaha mengurai lebih jauh dimensi gelap dari imajinasi dan kesadaran manusia. Pertama adalah kutukan dari kreativitas. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki kreativitas serta imajinasi yang sangat luas adalah hal yang sangat amat menyenangkan. Well, mulai sekarang kalian mungkin bisa mempertanyakan anggapan tersebut. Sebab di dalam sebuah kreativitas dan imajinasi yang luas, terdapat beragam sisi gelap dan hal tak terduga yang dapat mengantarkan seseorang pada rasa terisolasi atau mempertemukannya pada gangguan mental yang cukup serius. Mengapa demikian? Pertama, kita harus mengurai lebih lanjut arti dari kata kreativitas dan imajinasi. Keduanya merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang terbentuk berdasarkan gabungan antara satu jenis pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Bedanya, kreativitas berada dalam bentuk aktivitas secara langsung, sedangkan imajinasi masih berada dalam bentuk ide atau bahan mentah di dalam pikiran kita. Nah, pada diri seorang seniman, penulis, atau musisi, nilai dari imajinasi serta kreativitas tersebut dapat bergerak sangat amat liar dan sangat amat bebas, hingga melampaui kapasitas imajinasi dan kreativitas yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Bahkan, kebanyakan dapat membentuk semesta baru di dalam kepalanya yang berisikan dunia semu dalam bentuk ide dan imajinasi, di mana dirinya dapat menjadi bebas mengekspresikan apapun dan bebas berpikir apapun. Melalui semesta alternatif di dalam kepalanya tersebutlah, seringkali lahir sebuah mahakarya luar biasa dari seseorang. Akan tetapi, semua tidak semudah dan seindah apa yang kita bayangkan, sebab terdapat beragam resiko dari penggunaan kreativitas dan imajinasi hingga mengantarkan seseorang pada sebuah kegelapan. Contohnya, ketika dunia imajinasi dan ide yang ada di kepala orang tersebut justru lebih mendominasi kesadaran yang dimilikinya, hingga kesulitan untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana hal yang hanya sebatas ide-ide dalam pikirannya. Ketika anomali tersebut terjadi, maka akan lahir beberapa kondisi lanjutan, seperti anggapan bahwa dunia di dalam kepalanya jauh lebih baik dibanding dunia nyata yang penuh dengan kerusakan serta hal negatif. Dan yang lebih parah adalah ketika orang tersebut dikonsumsi oleh idenya yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hal positif yang tersisa di dunia nyata, dan terjebak dalam anggapan bahwa satu-satunya jalan keluar dari hal tersebut adalah dengan mengakhiri hidupnya. Jika kita coba lihat pesan terakhir dari Vincent van Gogh, kita akan melihat beberapa kalimat yang menggambarkan dirinya tenggelam dalam ide yang dimilikinya tentang dunia, dengan kutipan yang mengatakan, kesedihan ini akan berlangsung selamanya. Saat kita coba mendalami kalimat tersebut, maka kita dapat melihat sebuah ide yang mengontrol kesadaran seseorang, hingga menutup diri dari beragam kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh dunia, termasuk beragam keindahan dan kebaikan yang mungkin saja dapat terjadi pada dirinya. Jadi sedikit banyak bisa disimpulkan bahwa kreativitas dan imajinasi yang dimiliki oleh seseorang adalah pisau bermata dua yang dapat sangat amat berbahaya, di mana di satu sisi hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi luar biasa dengan beragam karya yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Tapi di sisi lain, imajinasi itu sendiri justru dapat mengkonsumsi dirinya. Situasi tersebut juga dapat diperparah atau diperkeruh ketika imajinasi dan kreativitas yang dimiliki oleh manusia
melahirkan kekosongan dalam sebuah jiwa. Mengapa jiwa orang-orang kreatif cenderung kosong, sedangkan dirinya dapat menemukan beragam ide luar biasa di dalam kepalanya? Well, kita telah membahas di awal bahwa orang yang kreatif dan imajinasinya tinggi seolah memiliki semesta alternatif di dalam kepalanya, khususnya dalam bentuk dunia baru, dan dirinya dapat menjadi sepenuhnya bebas di dalam dunia tersebut. Namun, di saat dirinya sedang melakukan eksplorasi di dalam kepalanya tersebut, seringkali seseorang menemukan sebuah nilai atau sebuah ide yang tidak mampu untuk dipahami dan diterima oleh kebanyakan orang. Mengapa demikian? Sebab tidak semua orang memiliki kreativitas dan imajinasi yang luas, sehingga orang-orang tidak mampu untuk menyadari nilai dari ide yang ditemukan olehnya. Contoh gampangnya gini, kita buat analogi ketika kita menemukan sebuah benda yang kita anggap bernilai atau indah saat kita menelusuri planet baru. Nah, orang-orang di bumi yang nggak pernah tahu planet baru itu seperti apa, bakal beranggapan bahwa benda yang kita temukan itu nggak bernilai, karena tidak mengetahui latar belakang dari benda tersebut seperti apa, kesulitan untuk mendapatkannya bagaimana, dan asal-muasal benda itu dari mana. Alhasil, benda yang kita anggap bernilai tersebut hanya akan dianggap sampah di mata masyarakat. Fenomena tersebut pun merupakan resiko yang dimiliki oleh kreativitas dan imajinasi yang dimiliki oleh seseorang, khususnya ketika kebanyakan masyarakat tidak memiliki kreativitas serta imajinasi yang sama dengan dirinya. Hal tersebut juga yang dirasakan oleh Vincent van Gogh ketika dirinya hanya mampu menjual satu lukisan seumur hidupnya sebelum dirinya meninggal. Sebab masyarakat pada kala itu gagal untuk menyelami imajinasi dan kreativitas yang berusaha dibagikan olehnya. Barulah setelah dirinya meninggal dan surat-suratnya dipublikasikan, masyarakat mengetahui ide-ide yang berusaha ditanamkan oleh Van Gogh dalam setiap lukisan yang dimilikinya, hingga masyarakat menyebut dirinya sebagai salah satu pelukis paling berpengaruh di era modern. Tapi hal tersebut sudah terlambat, karena Van Gogh tidak dapat merasakan imajinasi dan kreativitas yang diakui sebelum dirinya mengakhiri hidupnya. Sekian Konsultas Hening, sampai jumpa.